Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah yang telah menyehatkan tubuh kita, yang telah meringankan langkah kita untuk hadir di masjid yang kita cintai ini. Kita berharap semoga amal kita ini akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaga amal ibadah ini sampai napas terakhir kita dan diteruskan oleh anak cucu kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kajian kita masih melanjutkan babun bil amri bil muhafadzah ala sunnati wa adabiha. Bab tentang perintah untuk memelihara, menjaga sunnah-sunnah dan adab-adabnya. Jemaah semuliakan, bahwasanya hidup kita ini tidak boleh lepas dari sunnah Rasulullah. Karena kalau hidup kita ini lepas dari sunnah, meninggalkan sunnah, menjauhi sunnah, bisa jadi kita tidak akan diakui sebagai umat, enggak dianggap sebagai umat beliau. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan termasuk pengikutku. Bukan cuma itu, Allah mengancam orang-orang yang hidupnya menyelisihi sunnah nabinya. Allah mengancamnya akan mendapatkan banyak fitnah, banyak musibah yang akan menimpanya. Bahkan Allah akan mengancamnya dengan azab yang pedih, sebagaimana yang difirmankan di surat An-Nur ayat 63. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Maka hendaklah berhati-hati, hendaklah orang itu takut, itu orang-orang yang menyelisihi perintah nabinya, yang menyalahi sunnah nabinya, tidak melaksanakan sunnah nabinya, antusibahum fitnah, bahwa mereka akan mendapatkan fitnah. Apa itu fitnah? Musibah, cobaan hidup. Antusibahum fitnah, Allah berikannya musibah, begitu banyak fitnah yang akan menimpanya. Au yusibahum azabun alim, atau mereka akan mendapatkan azab yang pedih nanti di yaumil akhir. Di dunia ini, kalau hidup kita menyelisihi sunnah Nabi, nggak sesuai dengan sunnah Nabi, maka Allah mengancam dengan mendapatkan musibah dan fitnah yang banyak. Kasih Pak ya. Dan hari ini kita menyaksikan betapa musibah demi musibah, setiap hari silih berganti menghampiri negeri kita. Coba lihat hari ini viral di media, di medsos, di televisi, Gunung Merapi meletus, banjir bandang, bahkan di Batu Malang itu banjirnya batu,
bukannya air, batu, banjir batu. Ya Allah, ya, tanah longsor, ada orang lagi wisata, ya, tersapu, banjir bandang, masya Allah, betul. Jadi ada korelasi antara musibah yang menimpa, ya, seseorang dengan sikap dia yang menyelisihi sunnah nabinya. Itu baru musibah yang sifatnya duniawi, belum lagi musibah yang menimpa agamanya. Saya mau tanya jamaah, lebih bahaya mana musibah yang menimpa dunia kita, materi kita, dengan musibah yang menimpa agama kita? Berat mana? Yang menimpa agama. Kenapa, Bu? Kenapa coba? Karena kalau musibah itu menimpa materi, ya, menimpa dunia kita, apakah itu mengenai rumah kita yang hancur, ya, mengenai tubuh kita yang sakit, harta yang hilang, mungkin kita akan merasakan penderitaannya hanya di dunia ini. Kita merasakan sakitnya hanya saat di dunia. Tapi kalau musibah itu sudah menimpa agama kita, ya, itu akan berefek kepada hidup kita nanti di alam kubur sampai di alam akhirat kita, sampai di yaumul akhir. Tuh, ya. Nah, sementara hari ini kita menyaksikan manusia itu kebanyakan lebih peka dengan musibah yang menimpa agama apa yang menimpa dunianya. Bu, Pak, saat ini kalau kita menyaksikan kebanyakan orang itu lebih peka dengan musibah yang menimpa materinya, bendanya, dunianya, atau yang lebih peka kepada musibah yang menimpa agamanya. Lebih peka yang mana? Dunianya. Kalau musibah yang menimpa dunianya, materinya, dia akan cepat-cepat rumah segera direnovasi. Ketika ya diterjang banjir, mobil kena banjir segera dibawa ke bengkel diperbaikin, ya kan? Tubuh yang sakit segera diobatin. Nah, tapi ketika musibah itu menimpa agamanya, banyak yang enggak sadar, bahkan cenderung mereka itu mengabaikan, cenderung membiarkan. Ya, contoh coba. Contoh apa coba? Musibah yang menimpa agama yang cenderung kita biarkan. Kita antepin aja gitu. Kita nggak perbaikin, kita nggak segera cari solusinya, kita nggak segera cari apa namanya itu langkah-langkahnya untuk ya diperbaiki. Misalnya apa? Padahal Nabi kita sampai berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan sampai musibah itu, jangan kau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Ya, banyak ibu-ibu bapak sekalian hari ini, ya, orang ditimpa musibah agama tenang-tenang saja, seolah-olah kayak gak ada musibah. Misalnya orang yang musibah menimpa agamanya adalah ketika orang itu dilalaikan oleh dunia, kena virus hubud dunia, virus cinta dunia, sehingga hari-harinya waktunya hanya habis buat nyari harta benda dunia, nyari keuntungan dunia, dan mengenyampingkan bekal untuk mati. Kalau orang itu sudah sibuk dengan dunia, jadi budak dunia, sejatinya dia sudah jatuh ke dalam fitnah, ya, jatuh ke dalam musibah yang sifatnya musibah yang menimpa agamanya. Soalnya banyak orang yang seperti ini, ya, hidupnya hanya habis buat nyari dunia, nyari uang, kerja. Ada nggak?
nggak pernah ngaji gitu. Zikir. Yang ada kerja. Kerja terus waktunya habis buat kerja. Ya. Pergi gelap, pulang gelap. Pergi saat anaknya masih tidur, pulang anaknya sudah tidur. Ada kayak gitu? Banyak nggak? Oh banyak. Apalagi orang Bekasi kerjanya di Bogor, orang Bogor di Jakarta jadinya. Capek, habis waktunya di jalanan, tua di jalan. Ada yang gitu? Ada nggak? Banyak sekali. Kedua, kalau kita itu kehilangan kelezatan saat kita beribadah, itu juga kan musibah yang menimpa agama kita. Nggak ada rasa ibadah itu, nggak ada rasanya, hambar ibadah itu. Sujud nggak ada rasanya, baca Quran nggak ada rasanya, puasa nggak ada rasanya, ya. Sehingga dia nggak menikmati ibadahnya. Itu kan musibah. Karena sejatinya ibadah itu ada rasanya. Kayak orang udah cinta sama masjid gitu loh. Itu ketika dia sholatnya di rumah, itu beda rasanya dengan di masjid. Ya nggak Bu? Ya nggak Pak? Udah biasa di masjid nih, kita qadarullah karena ada sesuatu di rumah, beda nggak rasanya? Beda nggak rasanya? Oh beda banget. Makanya Umar bin Khattab itu menangis ketika dia itu tertinggal sholat asar berjamaah. Nangis dia. Nangis semalaman. Sedih karena bagi dia itu musibah menimpa agamanya. Karena yang menjadi salah satu faktor yang membuat dia itu ketinggalan berjamaah itu kebunnya, maka si kebunnya itu dijual sama Umar dan uangnya diinfakkan untuk kepentingan dakwah, kepentingan masjid, kepentingan jihad tuh sabilillah. Nah hari ini ada nggak tuh orang gara-gara handphone apa ketinggalan berjamaah? Banyak gak? Banyak gak? Gara-gara main handphone, main Facebook, apa yang nggak berjamaah, main TikTok, apa yang nggak ke masjid gitu. Ada nggak yang nangis karena nggak berjamaah? Terus dia jual handphonenya nggak tuh? Enggak, biasa aja. Ya, itu Pak ya. Jadi kalau hidup kita itu menyalahi sunnah, kita akan dikasih musibah, fitnah. Nah musibah itu ternyata yang paling dahsyat, yang paling berbahaya ketika musibah itu menimpa agama kita. Ya. Baik. As-sani an Abi Najih al-Iryadi bisa bin Sariyah qala wa'azana Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah itu menasihati kami, mau'izatan balighatan, sebuah nasihat yang sangat menyentuh hati. Nabi itu nasihatnya sangat menyentuh hati. Wajilat min hal qulub, dan nasihat itu membuat bergetar hati kami. Wa zarafat in hal uyun, bahkan membuat di antara kami menangis. Nabi itu kalau ngasih nasihat, sahabat sampai bergetar hatinya, bahkan menangis mendengar nasihat Nabi. Fakulna, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun muwaddi fa'usina. Ya Rasulullah, ini nasihat Anda begitu menyentuh, seolah-olah ini kayak nasihat perpisahan, nasihat terakhir gitu. Fa'usina, maka berikanlah kami wasiat gitu. Di setelah mendapatkan mau'izah, nasihat yang begitu menyentuh, bahkan ada yang menangis, ini sahabat komentar, ya Rasulullah, ini tadi itu nasihat itu menyentuh banget gitu. Kayak ini kayak perpisahan gitu, kayak perpisahan. Berilah kami wasiat. Qala
Nabi bersabda, usikum bitaqwallah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wasam'i wat ta'ah, dan hendaklah mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun. Meskipun nanti kalian akan diperintah oleh amir, pemimpin dari budak Habasyi. Wa innahu may ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsiran. Karena nanti suatu ketika orang-orang yang hidup di antara kalian setelah aku tiada akan menyaksikan ikhtilafan katsiran, ikhtilaf yang banyak, perselisihan yang banyak, perbedaan yang banyak. Ini berkatakan tuh, 7 hari nanti orang-orang yang hidup setelah Nabi, setelah kalian itu akan diuji sama Allah, banyaknya ikhtilaf, banyaknya perselisihan, ya, banyaknya komentar-komentar yang menyakitkan, ya, sehingga kita bingung kadang ini, ya. Ada orang, ya, seorang tokoh yang berkata, Tuhan saya bukan orang Arab. Ada yang gitu, Ibu? Bu, sejatinya dibenci sama Islam, ya, benci sama Islam, sejatinya benci sama Islam. Sehingga dia mengatakan, saya kalau berdoa pakai bahasa Indonesia karena Tuhan saya bukan orang Arab, gitu. Boleh ngomong gitu? Nggak boleh ngomong kayak gitu, ya. Nabi menyuruh kita supaya kita mencintai Arab. Hendaklah kalian mencintai bahasa Arab, karena aku ini, ya, Allah ciptakan dari Arab. Dan di sorga itu bahasanya bahasa Arab. Al-Quran juga bahasa Arab. Dia disuruh Nabi mencintai bahasa Arab. Di sorga nanti nggak ada bahasa Sunda, nggak ada bahasa Inggris, lagi Betawi nggak laku. Di sorga semuanya bahasa Arab. Gimana nanti kita kalau nggak belajar bahasa Arab? Hah? Ini terjemah? Hah? Otomatis, Pak, Bu, begitu kita masuk surga, otomatis kita bisa ngomong Arab, ya, otomatis, meskipun kita nggak bisa bahasa Arab. Begitu masuk surga, kita nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, lalu kita keluh ngomong bahasa Indonesia, ngomongnya pakai bahasa Arab. Dicintai bahasa Arab itu, jangan dibenci, ya. Ini ada orang benci banget sama Arab, ya. Padahal dia orang Islam, kok benci sama Arab, gitu. Ya, benci banget sama Habib, ya. Dengan begitu pendatang, ya. Nabi katakan di sini, nanti orang-orang yang hidup setelah kalian akan mendapatkan ikhtilafan katsiran, ya, perbedaan yang banyak, perselisihan yang banyak. Maka kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku. Tuh. Di ketika nanti banyak perbedaan, banyak ikhtilaf, maka kuncinya kata Nabi, alaikum bisunnati, hendaklah kalian pegang kuat, pegang teguh-teguh, pegang dengan teguh sunnahku, wa sunnatil khulafar rasyidin, dan sunnah khulafar rasyidin itu 4 khilafah, yang 4 itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Pegang teguh, ya, sunnahku dan sunnah para khulafah rasyidin, itu 4 khalifah setelah Rasulullah, al-mahdiyin, yang mereka sudah Allah tunjuki. Adu alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahamu. Tuh. Arti ini
Nabi itu seolah-olah jangan sampai lepas tuh sunnah gitu. Sampai Nabi katakan gigitlah itu dengan gigi gerahammu. Maksudnya jangan sampai hidup kita tuh lepas dari sunnah. Menunjukkan Nabi itu sampai mentakkidkan, ya, mempertegas jangan sampai hidup kita ini keluar dari sunnah Nabi. Karena sunnah itu adalah jalan keselamatan. Ya, di kepengen hidup yang selamat, hidup di atas sunnah Nabi. Jangan sampai keluar dari sunnah Rasulullah. Ya, kenapa? Karena di balik sunnah itu ada keselamatan. Di balik sunnah Nabi itu ada kebahagiaan. Ya, bahkan di balik sunnah Nabi itu kita berpeluang untuk, ya, bertetangga dengan Rasulullah, ya. Nah, ini ya hadis yang menunjukkan bahwasanya kita disuruh al-muhafazah ala sunnah, memelihara sunnah, menjaga sunnahnya, ya. Mudah-mudahan ya Allah beri kita kemampuan, kekuatan untuk menjaga sunnah-sunnah Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah semuliakan, berikutnya, man qala idza asbaha, barang siapa yang di pagi hari menghidupkan sunnah, ya. Apa sunnahnya pagi hari itu diantaranya asbaha, ada sunnah di pagi hari yang kalau kita amalkan sunnah ini, ya, kita amalkan ini sunnah, kita nanti termasuk orang yang dijemput Nabi. Masuk surganya itu spesial, dijemput langsung sama Nabi. Nabi yang jemput, dan Nabi genggam tangan kita, dan Nabi tuntun sampai ke pintu surga. Subhanallah. Keren gak Pak? Keren gak nih? Kalau orang surga itu Nabi jemput kita tuh, terus Nabi genggam tangan kita, dituntun sampai ke pintu surga. Tapi ini ada harga yang kita bayar. Tiap pagi kita harus hidupkan sunnah ini. Apa sunnahnya? Nah, ini kita baca. Man qala idza asbaha, siapa yang hidupkan sunnah Nabi ketika pagi hari, apa sunnahnya itu? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya fa ana zaimu la akhuzanna biyadihi hatta udkhilahul jannah. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini sahih. Di pagi hari, ya, antara subuh, ya, sampai waktu duha, ya, ini sunahnya dia baca tuh, raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, dan aku ridho Islam agamaku, dan aku ridho Muhammad sebagai nabiku. Dibaca berapa kali? 3 kali dibaca, tiap pagi dibaca. Fa'ana zaim, aku Nabi zaim, menjadi penjaminnya, menjadi penjamin bahwa dia min ahli jannah, ahli sorga. La akhuzanna biyadihi, dan akan aku jemput dia, aku raih tangannya, biyadihi, hatta udkhilal jannah, sehingga aku masukkan dia ke sorga. Di masuk surganya, dijemput sama Nabi, diraih tangannya sama Nabi, dan dihantarkan sampai ke surga. Sunnahnya apa? Tiap pagi mengucapkan raditu billahi robba. Tapi bukan cuma mengucapkan, karena di balik ucapan ini ada ikrar, ada konsekuensinya. Ini kan kalimat ikrar ini. Iman itu kan definisinya al-imanu, ya, tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amal bil arkan. Iman itu adalah sesuatu yang kita yakini di hati kita. Kita yakin betul, ya, adanya Allah, adanya malaikat, adanya hari kiamat. Yakin, seyakin-yakinnya. Dan diikrarkan di lisan, diikrarkan di lisan.
ikrar. Ya. Dan diwujudkan, dibuktikan dengan amal-amal perbuatan. Itu iman. Ya. Di iman itu ada amalan qalbu, itu yakin, ada amalan lisan, yaitu ikrar, dan ada amalan dalam bentuk perbuatan, mengamalkan rukun-rukun Islam. Nah, jadi orang yang mengucapkan raditu billahi robba, ya, kalau kita mengucapkan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, konsekuensinya adalah dia harus ridho dengan takdir Allah. Dia harus taslim dengan hukum Allah tanpa tapi. Itu konsekuensinya. Nah, coba tanya, apakah semua orang ridho dengan takdir Allah? Bu, apakah setiap orang itu ridho dengan takdir Allah? Enggak semua orang ridho dengan takdir Allah. Enggak semua orang taslim, mau tunduk patuh dengan hukum-hukum Allah. Betul enggak? Bahkan banyak orang yang justru menentang hukum Allah. Jadi kalau orang itu mengatakan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, kita harus cintai Allah, kita harus mengejar ridhonya Allah, kita harus taati hukum-hukum Allah. Itu konsekuensinya. Dan orang beriman itu kesibukannya adalah yabtaguna fadlam minallah waridwana, sebagaimana dituangkan di Quran surat Al-Fat ayat 29. Ya. Kesibukan orang beriman itu adalah yabtaguna fadlam minallah. Mereka adalah orang-orang yang selalu mencari karunia Allah. Dan ridwana, mengejar ridhonya Allah. Itu orang beriman. Bahkan dia rela mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan nyawanya, ruhnya, demi mencapai ridhonya Allah Ta'ala. Allah abadikan di Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? Yang wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang sampai menjual dirinya, mengorbankan nyawanya, ibtigha'a, semata-mata dia hanya mencari mardatillah, mencari ridhonya Allah. Itu orang beriman. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah ridho kepadanya, enggak masalah dia harus kehilangan nyawa, kehilangan harta. Yang penting Allah ridho kepadanya. Nah, ini yang mesti ditumbuhkan di hati kita, ya, kesungguhan untuk mengejar ridhonya. Kenapa? Karena kalau ridho Allah kita dapat, surganya pasti dapat. Saya ulangi, untuk meraih surganya Allah, kuncinya kita harus meraih ridhonya Allah. Makanya doa Nabi itu didahulukan ridho dulu baru surga. Coba doanya, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku minta ridhomu dan surgamu. Jadi kalau dapat ridho, pasti dapat surga, gitu. Ya. Dan ibu-ibu mah gampang, Bu. Ibu paling gampang, Bu, untuk dapat surga. Ya, Bu. Bu, ibu-ibu itu paling gampang dapat surga. Ibu ketawa, Ibu. Kenapa ketawa? Yang penting ibu ridho aja sama suami, Bu. Ya, ridho ibu sama suami. Kalau suami ibu ini ridho, 8 pintu surga dibuka buat ibu. Ya Allah. Kena, Bu, maaf, puncak karir seorang wanita, ya, dalam hidupnya bukan dia menjadi seorang manajer di perusahaan,
atau menjadi direktur di BUMN, bukan. Puncak karir seorang wanita adalah ketika dia bisa meraih ridhonya suami. Karena ridho suami didapatkan, 8 pintu surga terbuka buat dia. Gitu, Bu. Makanya ketawa tuh bapak. Bapak kayak senyum-senyum aja nih. Senang bapak kayaknya girang nih. Ya. Dalilnya Ustaz, dalilnya hadis Nabi sahih, ayyumam ra'atin matat wa zawzuha an haradin wajabat lahul jannah. Istri perempuan yang mana saja yang meninggal dunia dan suaminya ridho kepadanya, maka wajib baginya surga. Wajib surga itu. Wajib baginya surga. Gitu. Makanya ya, kalau seorang wanita itu, kata Nabi, dia melaksanakan sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dan ditaati suaminya sampai dia ridho, mendapatkan ridhonya, maka kata Nabi, Allah akan perintahkan dia nanti di hari kiamat memilih masuk pintu surga yang mana yang dia mau. 3 doang, Ibu. Ya penting di 5 waktu dijaga, puasa Ramadan, dan taat sama suami. 3 doang tuh. Perempuan mah surga udah, Bu. Surga udah. Tuh. Coba bapak ini, Bu. Ya Allah. Berat, Bu. Berat. Kalau ibu nih, maaf, ibu nggak nanggung dosa laki. Suami ibu nih, misalkan bohong, ya. Maaf, misalkan main perempuan, serong, yang dosa dia. Ibu nggak nanggung dosa suami, ya. Tapi kalau ibu maksiat, ya, ibu keluar rumah tanpa izinnya, ibu keluar rumah buka aurat, yang dosa ibu dan suami ibu. Tuh, berat nggak jadi suami? Berat nggak, Pak? Berat. Yang dosa bininya, yang diajab suaminya. Tapi kalau suami yang berbuat dosa, ibu nih nggak nanggung. Dosa suami adalah suami. Tapi kalau uang suami, uangnya tuh istri. Uang istri bukan uang. Oh gitu ya, Bu ya. Tuh. Ibu yang arisan, yang bayarin siapa? Suami. Kita dapat, siapa yang terima? Istri. Betul, Pak? Betul. Betul. La haula wala quwwata. Maka ya, istri soleha itu kalau dia itu mau pergi, ya dia harus izin sama suaminya. Kalau suaminya nggak ngizin, dia nggak bakal pergi. Ya. Dapat pergi, suaminya nggak ridho, dia nggak bakal pergi. Ini penting, ya. Kemudian lihat lagi di Quran. Di Quran itu surat Al-Bayyinah. Kita udah hafal Al-Bayyinah itu. Lam yakunil, ya. Di ayat yang terakhir kita baca. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Orang beriman, beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk di muka bumi. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Dan balasan orang beriman beramal soleh itu adalah sorga Aden, mengalir sungai di bawahnya, kekal selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dan Allah ridho kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Dalil nih bahwasanya orang itu masuk surga karena Allah ridho kepadanya.
radhiyallahu anhum. Allah ridho sama mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Tuh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, kita harus kejar ridhonya itu. Ya. Kejar ridhonya itu. Jangan pernah kita itu hidup ini mencari ridhonya manusia. Kata Imam Syafi'i dalam sebuah nasihatnya, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ini kata Imam Syafi'i, bukan kata Nabi ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ini hadis, bukan. Ini adalah ucapan Imam Syafi'i. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridho manusia itu sesuatu yang mustahil dapat dicapai. Nggak bakalan kita itu bisa, ya. Meskipun udah mengerahkan seluruh kemampuan kita, keluarkan semua harta kita agar manusia ridho sama kita, nggak bisa. Jangankan kita, Rasulullah nggak bisa membuat semua ridho sama dia, nggak. Orang semulia Nabi nggak bisa bikin orang itu semua ridho sama Nabi, semuanya suka sama Nabi, apalagi kita yang bukan Nabi. Tapi kalau kita kejar ridhonya Allah, itu pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Jadi jangan sampai kita hidup ini mencari ridhonya manusia. Capek hidup kita. Tapi carilah ridhonya Allah, nanti Allah akan membuat manusia ridho sama kita. Begitu. Ya. Nah, kemudian di ayat yang lain di surat Al-Fajr, ketika Allah itu menyambut ruh orang beriman, itu dengan apa? Kalimatnya. Orang nih meninggal dunia, orang beriman, ruhnya kan naik ke langit tuh. Sampai mau ke langit, Allah ucapkan apa tuh sama ruh orang beriman tuh? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Diperhatikan ayatnya. Di orang itu kalau meninggal dunia, kalau orang itu orang beriman, itu meninggalnya tenang. Meninggalnya itu tenang. Kenapa? Karena dia udah Allah bikin tenang hidupnya. Orang beriman itu kan tenang. Bawaan tenang bawaannya, nggak gelisah, nggak gerasa gerusuh gitu loh. Kenapa? Karena ditenangkan jiwanya dengan zikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati, jiwa menjadi tenang. Sehingga orang itu, kalau orang itu sering berzikir kepada Allah, ketika meninggal pun dia tenang, nggak takut, nggak gelisah gitu. Beda orang munafik tuh, kalau meninggal tuh ketakutan, ya. Terus teriak-teriak. Orang beriman nggak tenang gitu. Sehingga ketika cabut itu nyawanya, Allah panggil, wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, kata Allah, irji'i, ayo balik, pulang kepadaku, irji'i ila rabbiki, pulanglah kembali ke Tuhanmu, ya, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kau ridho dan diridhoi. Jadi orang-orang yang beriman itu ketika rohnya itu dicabut oleh malaikat dibawa ke langit, Allah udah ridho dengan dia. Nah, kena ridho baru ketika itu Allah katakan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka silahkan engkau kumpul bersama hamba-hambaku yang aku ridhoi, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Jadi dapat ridho Allah dulu, terus baru masuk surganya Allah. Gitu, ya. Maka mari jamaah saya yang semuliakan, kalau kita ingin dapat ridhonya Allah, ya, maka hiduplah bersama sunnah Rasulnya. Jadi di antara kunci agar Allah ridho sama kita, hiduplah, ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tidur kita harus ikut sunnah, makan kita harus ikut sunnah, ya. Begitu juga ibadah kita, sholat kita,
Jangan sampai hanya ngandelin yang wajib. Bahkan guru saya tuh Saudari Hidayat, kalau bisa kita bisa menjaga 40 rakaat dalam sehari itu istiqomah. Yang bisa 40 rakaat ini tiap hari, Allah pasti akan berikan dia ya keberkahan dalam hidupnya. Apa tuh rakaat? 17 rakaat itu yang wajib. Tambah 12 rakaat yang rawatib. Berapa udah? Tambah 11 rakaat tahajud dan witir. 40. Tapi nggak semua orang Islam bisa ngajakan yang ini 40 rakaat ini. Jangan 40 rakaat, yang 17 aja belepotan. Berantakan, bener Pak? Boro-boro 40 rakaat. Ya. Tapi kalau ditambah duha, ditambah hajat bisa 50 rakaat. Ya. Masya Allah tuh. Ya. Jadi mari, kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, hiduplah ya dengan sunnah Nabi. Makannya sunnah, minumnya sunnah, tidurnya nyunnah, ya. Terus sampai ibadahnya juga tidak hanya yang wajib, juga sunnah-sunnahnya. Saum juga sunnahnya dikerjakan, ya. Begitu juga, ya. Dia ajarkan anak-anaknya supaya cinta dengan sunnah Rasulullah, ya. Karena kalau seandainya kita gak hidupkan sunnah di rumah kita, nanti yang ada di rumah itu akan dihidupkan sunnah-sunnah yang lainnya. Otomatis tuh. Saat rumah kita sepi, sunyi, kering dari sunnah Nabi, maka nanti yang hidup sunnah-sunnah jahiliyah, sunnah-sunnah syaitoniyah. Contoh nih, di rumah sepi dari bacaan Quran, sepi nggak ada suara Quran, maka nanti yang rame suara musik. Betul nggak? Betul nggak Pak? Betul Pak. Tapi ketika rumah kita anak baca Quran, bapaknya baca Quran, ibunya baca Quran, di rumah tuh suaranya suara ngaji, maka musik itu akan dengan sendirinya nggak ada. Gitu Pak. Kembali hidupkan sunnah Nabi itu di rumah kita. Biasakan di rumah itu ada suasana agama, suasana Al-Quran, suasana religius, ya, begitu. Jadi saya di pesantren itu supaya hidup suasana sunnah itu. Pagi-pagi habis subuh anak-anak sudah zikir masyurat, ya, membaca Quran, ya, menghafal Quran. Yang bergema itu suara Quran. Dari maghrib sampai isya yang terdengar suara Quran, suara anak menghafal. Nanti sebelum tidur, ya, antara jam 9:30 sampai jam 9:30, anak-anak saya sunnahkan lagi membaca surat Al-Muluk, baca Waqiah, ya, membaca zikir-zikir sebelum tidur, ya, kumpul bersama-sama seperti itu. Disuasanakan, ya, sunnah itu dalam kehidupan sehari-hari agar nanti menjadi habit, jadi kebiasaan dia setelah nanti keluar dari pesantren. Begitu, ya. Wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Muhammad sebagai nabiku. Nah, ketika orang mengatakan ridho Islam sebagai agamanya, maka dia harus mencintai Islam, setia dengan Islam, membela agama Islam, mensiarkan agama Islam, tunduk dengan hukum-hukum Islam. Ketika dia mengatakan aku ridho Muhammad sebagai nabiku, maka dia harus mencintai Rasulullah di atas segala-galanya. Dia harus mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, zuriyah Rasulullah, dan dia harus, ya, mendakwahkan agama Rasulullah, mensiarkan agama Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah, dan menyampaikan salawat kepada Rasulullah. Itu konsekuensi daripada ucapan aku rela Muhammad sebagai nabiku. Nah, kalau itu kita amalkan dalam kehidupan kita, kita baca ini tiap pagi, dan kita buktikan itu dalam ucapan kita, dalam
amal-amal kita sehari-hari, maka nanti di hari kiamat Nabi mencari kita dan Nabi menyebut kita. Nabi akan meraih tangan kita dan Nabi akan tuntun kita sampai ke pintu surga. Insya Allah. Ya. Baik, sudah masuk waktu Isya. Ya. Semoga kajian kita pada malam hari ini ya dapat kita amalkan. Ya. Ditumbuhkan di hati ini rasa ridho kepada Allah SWT, ridho dengan hukum-hukumnya, dengan takdirnya, ridho ya dengan agamanya, dengan kita berusaha terus untuk mendalaminya, mengamalkannya, ridho kepada Rasulnya, kita semakin rasa ada semakin bertambah cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya silakan, yang mau nanya. Saya izin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, nanya Bu, silakan. Bu, Ibu, enggak. Ibu tadi dok belum Bu? Bu, dari dok. Oh, sudah, ya alhamdulillah. Baik, kalau nggak ada nanya, cukup ya. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.